Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama saya Salsabila. Saya ucapkan selamat karena kalian sudah memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Sekarang sudah duduk di bangku kelas 9 sekolah menengah pertama. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran, ayo bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Dan jangan lupa, ayo siapkan alat tulis kalian agar kalian bisa mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 9 semester pertama ini, kalian akan belajar tentang letak dan luas benua. Tentunya kalian sering mendengar ya untuk kata-kata benua ini. Adapun nanti yang akan saya sampaikan adalah tentang tujuan pembelajarannya, lalu materi, kemudian ada latihan soal dan refleksi. Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang pertama adalah setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menunjukkan letak benua. Kemudian yang kedua, menyebutkan letak astronomis dan geografis benua. Ketiga, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Dan tujuan yang keempat adalah menyebutkan pembagian region benua. Terlebih dahulu kalian perhatikan letak dan luas benua Asia dan benua lainnya melalui peta berikut. Ya, silakan kalian perhatikan. Lalu apa sih itu benua? Benua adalah merupakan hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering. Kenapa kering? Karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Itulah kenapa disebut dengan benua. Benua ini terjadi menurut teori yang disampaikan oleh Alfred Lothar Wegener, yaitu melalui teori yang disebut dengan teori apung benua atau teori dari sebuah pangea. Awalnya menurut Wegener, benua ini berasal dari satu benua yaitu yang disebut Pangea dan satu samudra yang disebut Tetis. Kemudian berjuta-juta tahun kemudian Pangea ini terbelah menjadi dua, yaitu Laurasia di sebelah utara dan Gondwana di sebelah selatan. 65 juta tahun kemudian Laurasia dan Gondwana ini kemudian terbelah kembali menjadi beberapa benua yang hingga sekarang ada 5 benua yang dihuni dan 1 benua yang tidak dihuni, yaitu benua Antartika. Itulah anak-anak sejarah terbentuknya benua menurut Alfred Lothar Wegener. Peta persebaran benua-benua di dunia kita akan pelajari satu persatu, mulai dari benua Asia. Batas-batas benua Asia bisa kalian lihat dari peta berikut, baik itu di wilayah utara, selatan, timur maupun barat ya. Untuk wilayah Asia, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik, dan sebelah barat berbatasan dengan Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Adapun kawasan benua Asia ini terbagi menjadi beberapa region, mulai dari Asia Barat atau Asia Barat Daya, biasa juga disebut dengan Timur Tengah, kemudian Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Tentunya kalian bisa menyebutkan negara-negara apa saja yang terdapat di benua Asia ini ya. Misalkan untuk Asia Tengah ada negara Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan. Silakan kalian sebutkan sendiri untuk negara-negara yang berada di kawasan wilayah Asia yang lainnya. Benua Asia ini memiliki beberapa karakteristik sebagaimana berikut. Asia sering disebut benua kuning. Kenapa disebut benua kuning? Karena mayoritas penduduk Asia berwarna kulit kuning.
Untuk letaknya, Asia berada di garis lintang 80 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur hingga 170 derajat bujur timur. Hampir seluruh wilayah benua Asia ini berada di belahan bumi utara. Hanya sebagian kecil saja berada di wilayah selatan termasuk Indonesia. Benua Asia merupakan benua terluas dengan luasnya adalah 44 juta kilometer persegi. Asia ini memiliki puncak gunung tertinggi yaitu Gunung Everest dengan puncak ketinggiannya mencapai 8.848 km. Itulah karakteristik benua Asia. Benua yang kedua adalah benua Amerika. Benua Amerika berbatasan dengan wilayah sebelah utara Samudra Arktik, kemudian sebelah selatan Laut Weddell, Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Untuk pembagian region di kawasan benua Amerika ini dibagi menjadi Amerika Utara, kemudian Amerika Tengah, Kepulauan Karibia, dan Amerika Selatan. Benua Amerika ini memiliki beberapa karakteristik antara lain disebut benua merah. Kenapa disebut benua merah? Karena penduduk Amerika sering melumuri tubuhnya dengan warna merah. Kemudian letak benua Amerika dari 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur timur hingga 35 derajat bujur barat. Benua Amerika ini memiliki luas 42.057.100 km persegi, memiliki sungai terpanjang, Sungai Amazon. Untuk benua yang ketiga yaitu benua Afrika. Benua Afrika memiliki batas-batas sebagaimana berikut. Utara berbatasan dengan Laut Tengah, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, timur berbatasan dengan Samudra Hindia, dan barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Kawasan benua Afrika dibagi menjadi beberapa region yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, kemudian Afrika Selatan, dan Afrika Tengah. Karakteristik benua Afrika sering disebut benua hitam. Kenapa disebut benua hitam? Karena sebagian besar penduduk Afrika adalah berkulit hitam. Kemudian benua Afrika sendiri juga penduduknya mayoritas berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian letak benua Afrika di 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat hingga 52 derajat bujur timur. Afrika ini luasnya 30.290.000 km persegi, memiliki puncak tertinggi Gunung Kilimanjaro. Dan terdapat sungai terpanjang di dunia yaitu sungai Nil dengan panjangnya mencapai 6.650 km. Benua yang keempat adalah benua Eropa. Batas-batas benua Eropa: sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah, sebelah timur berbatasan dengan benua Asia, dan sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Atlantik. Untuk kawasan benua Eropa dibagi menjadi beberapa region, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Utara, dan Eropa Selatan. Karakteristik benua Eropa sering disebut dengan benua biru. Ada dua pendapat yang menyatakan kenapa benua Eropa disebut benua biru, karena sebagian besar penduduknya memiliki bola mata yang berwarna biru. Kemudian penduduk Eropa rata-rata berasal dari keturunan para bangsawan. Letak benua Eropa sendiri berada di 35 derajat lintang utara hingga 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur timur hingga 60 derajat bujur timur. Luas benua Eropa mencapai 10.355 km persegi. Benua Eropa ini secara fisik menyatu dengan benua Asia. Keduanya dipisahkan oleh pegunungan Ural. Benua Eropa memiliki 4 musim yaitu semi, gugur, panas, dan dingin.
Benua Eropa juga merupakan pangkal perhitungan garis bujur dan waktu dunia, tepatnya berada di Greenwich atau Inggris. Benua yang kelima adalah benua Australia. Berikut batas-batas benua Australia. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru dan Selat Torres. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Tasman. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Adapun region atau pembagian distrik di benua Australia adalah Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, kemudian New South Wales, Queensland, Tasmania, Victoria, dan daerah khusus ibu kota. Benua Australia ini juga merupakan sebuah negara ya, karena hanya terdiri dari satu negara saja, yaitu Australia. Karakteristik benua Australia. Benua Australia sering disebut dengan benua hijau. Kemudian letak benua Australia 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur hingga 155 derajat bujur timur. Benua Australia merupakan benua terkecil dengan luasnya hanya 8.945.000 km persegi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hanya ada satu negara di benua Australia, yaitu negara Australia sendiri. Oke anak-anak, kemudian kita ke latihan soal, tapi sebelumnya saya menyampaikan bahwa kelima benua tadi adalah benua-benua yang wajib kita ketahui, karena itu semua benuanya ada penduduknya. Ada satu benua lagi yang tidak berpenduduk, yaitu benua Antartika. Benua Antartika ini biasanya hanya ada beberapa penduduk yang tinggal, sifatnya hanya sementara karena hanya untuk melakukan penelitian saja. Kenapa tidak berpenghuni? Karena di sana kondisinya sangat dingin. Terdapat es yang meliputi benua Antartika. Baiklah, untuk latihan soal, silakan kalian gunakan atlasmu. Mudah-mudahan kalian dapat menunjukkan dengan tepat batas-batas masing-masing benua. Setelah itu, kalian dapat menunjukkan pembagian wilayah atau region pada masing-masing benua. Yang perlu kalian jawab adalah, apa yang menyebabkan Antartika tidak dihuni manusia? Kemudian, dapatkah kalian menemukan keunikan dari masing-masing benua tersebut? Itulah anak-anak pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan IPS berikutnya. Tetap semangat belajar, manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, insya Allah kalian akan berhasil. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.